YouTube sama Facebook. Oke. Dan para sahabat yang telah join, welcome joinnya. Silakan Anda mau langsung komen, mau langsung nanya, langsung live boleh. Saya akan jawab beberapa pertanyaan yang dulunya sempat diposting di Facebook, belum saya jawab. Ini ada beberapa, mudah-mudahan Anda sudah tune in, terutama dari fanpage. Saya akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Langsung saja, banyak banget pertanyaan yang dulu sempat saya hold, belum saya jawab. Dan sekarang sudah akan saya jawab langsung. Jadi terima kasih yang sudah join ke sini. Kalau Anda mau, silakan ada komen secara live. Anda mau nanya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab berdasarkan posting-posting terdahulu di fanpage Facebook saya. Ini ada dari kiat sukses apa yang diperlukan agar secara rutin mampu memotivasi diri, dari Romil Amali. Ya, ini pertanyaan yang masuk pada saat saya posting dulu mengenai saya, kalau mau nanya ke saya apa yang mau ditanyakan, masuk ke fanpage. Dan sebelum saya mulai, mudah-mudahan semuanya clear. Suara saya jelas ya, mudah-mudahan. Kalau suara saya clear, mudah-mudahan semuanya oke. Alright, suara clear. Oke, yang sudah join entah melalui Facebook atau melalui YouTube, boleh dapat feedback kalau misalnya ada suara saya sudah clear. Kalau Anda sudah saksikan suara saya clear, boleh dapat feedback. Kalau kurang jelas, boleh langsung kasih tahu suara saya kurang jelas dan sebagainya. Alright. Nah, saya kembali ke Romil Amali. Mudah-mudahan suara saya sudah clear, para sahabat sekalian yang join di live ini. Kiat sukses seperti apa yang diperlukan agar secara rutin mampu memotivasi diri? Saran saya adalah nggak usah berpikir bagaimana membangkitkan motivasi diri. Jauh lebih bermanfaat kalau misalnya Anda fokus saja membangun habit yang berguna gitu ya. Jadi ya Anda sudah tahu kegiatan Anda sehari-hari. Anda mau kerja, Anda mau jualan, Anda mau bikin laporan, Anda mau kerja administrasi, customer service. Setia saja pada prosesnya tanpa terlalu memusingkan yang namanya motivasi-motivasi dan sejenisnya. Terima kasih semuanya yang sudah join. Alright, mohon penjelasan hubungan NLP dengan LOA. Oke, terima kasih semuanya sudah clear. Nah, welcome join. Ini adalah, Anda special guest untuk pertama-tama saya welcome semuanya yang telah join. Ini adalah live, terutama di fanpage. Setelah sekian lama saya tulis inspirasi di fanpage secara picture dan saya posting beberapa video. This is a treat, live saya pertama di fanpage. Mudah-mudahan siapapun yang join malam ini juga sering follow-follow di pagi hari berbagai gambar-gambar motivasi, gambar-gambar inspirasi. So, Anda punya kesempatan untuk langsung nanya kepada saya, dan kalau ada yang belum pernah melihat saya dari fanpage, here we are. Ini adalah Hindranata Nikolai. Oke, nah jelas. Oke, excellent. Thank you semua feedbacknya. Saya kembali jawabnya Romil Amali tadi adalah, daripada sibuk-sibuk Anda memotivasi diri setiap hari, berteriak-teriak mengenai afirmasi, coba fokuskan setiap pada proses yang Anda lakukan setiap pagi, gitu ya. Karena Anda lihat orang-orang yang sederhana tidak pernah bicara mengenai motivasi, mereka tidak butuh tendangan motivasi segala macam. Tahu yang saya maksud orang-orang sederhana? Anda tidak pernah melihat abang-abang roti butuh motivasi, ya kan? Karena mereka sudah tahu ritual mereka setiap pagi mau ngapain, gitu ya. Anda tidak pernah lihat teman-teman kita yang jualan mie ayam butuh motivasi di pagi hari, because they know what to do. Ya, mereka sudah clear sekali mereka mau ngapain, mereka sudah clear sekali jam berapa mereka harus rebus ayamnya, sudah mempersiapkan setiap mie-nya, ya, mempersiapkan rotinya, gerobaknya, dan lain-lain. Dan mereka sudah tahu jam berapa harus mendorong gerobak itu. Jadi mereka sudah proses yang dia fokuskan lagi. Bukan apakah saya semangat apa enggak, apakah saya sedang mood apa enggak. So, that will be my answer, oke? Untuk Romil. Ya, Romil. Nah, bingung. Jamaluddin Ahmad katanya bingung mau nanya apa. Oke, good. Yan Riz Amalo. Ya, kalau join, kalau sudah join, salam kenal, apa yang menjadi sumber inspirasi dalam membuat motivasi setiap hari? Oh, maksudnya di Facebook mungkin. Oke, di Facebook. Selamat malam semuanya. Mungkin di Facebook yang dimaksud, banyak banget saya sudah posting di Facebook. Motivasi saya, sebenarnya orang keliru
melihat setiap posting saya itu sebagai menasihati orang maupun memberi masukan. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang-orang umum mengenai sosial media. Sebenarnya semua yang Anda posting di sosial media itu adalah bentuk nasihat untuk diri sendiri kalau Anda belum sadar sih, ya. Jadi kalau saya, motivasi saya sederhana kalau Anda perhatikan di Facebook. Kenapa lancar sekali setiap hari saya nulis sesuatu, dan tidak pernah absen kan ya di fanpage ya kalau Anda follow. Kalau Anda belum follow fanpage ya follow lah. Tidak pernah absen, jam 6 saya sudah keluarkan sesuatu di situ. Karena seperti saya teringat selalu salah satu apa ya, saya sebutnya mentor. Saya belum ketemu dia in person. I wish almarhum Zig Ziglar yang selalu mengatakan bahwa motivasi itu kagak awet, betul banget. Ya mandi juga nggak awet, makanya kita perlu mandi tiap hari kan. Nah saya sendiri tiap pagi kalau saya bangun, malam sebelum tidur, bahkan siang, ada beberapa dialog-dialog yang saya lakukan dengan diri sendiri yang bertujuan untuk mengangkat motivasi saya sendiri. Nah, banyak dialog tersebut saya tuangkan dalam bentuk berbagai inspirasi saya setiap pagi di Facebook, gitu ya. Jadi bahkan di Instagram, ya. Jadi kalau yang belum follow Instagram saya, go ahead, ya. Ada Makassar hadir. Oh, siap. Ini ada Makassar, fakta golongan darah sih. Oke, Richard Sharon apa kabar? Ini luar biasa ini Richard Sharon, ini seorang coach luar biasa ini join juga. Jadi ini jawaban untuk Yanris Amalo yang sudah masuk. Saya bayar hutang saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ternyata masih saya pending jadul ini beberapa bulan lalu. Hong Kong hadir, Pak Boy, luar biasa. Terima kasih dari Hong Kong sudah hadir. Dalam mengembangkan usaha rintisan key suksesnya apa saja Pak? Dari semua faktor yang paling dominan, Pareto apa aja? Oke, usaha. Kalau saya tidak akan mengklaim diri saya sebagai pakar bisnis, pakar usaha. Tetapi kalau Anda memang ingin berusaha, terutama yang startup, para generasi muda yang sangat-sangat ingin push startup, whatever the product you have, produk apapun yang Anda punya, semua tips dari semua pebisnis semuanya bermanfaat. Saya tidak akan minta Anda bilang percaya cuma satu sumber. Dengarkan setiap inspirasi, buka telinga lebar-lebar, buka mata lebar-lebar aja. Semua orang punya tips sesuai dengan pengalaman dan kepakaran sendiri-sendiri. Ya, kalau Anda nanya kepada saya apa yang bisa membuat usaha itu sukses, sebetulnya komitmen. Ya, kalau ya Anda punya modal, fine, tentu saja Anda butuhkan. Anda punya customer, great. Ya, tapi kalau Anda tidak komit kepada satu bidang atau satu disiplin, satu area, Anda akan mudah quit pasti. Ya, karena baru mungkin 1-2 bulan Anda lihat dagangannya kagak laku, Anda sudah mulai jenuh, Anda ganti lagi. Dan customer bingung sebenarnya sih itu jualan apa sih. Nah, saya banyak sekali saya tahu tips-tips maupun yang ada di market sana gitu loh. Nah, kalau Anda sudah kenal saya berbisnis misalnya sudah bertahun-tahun, salah satu yang paling dikenal dari saya adalah konsistensi mengenai apa yang saya lakukan gitu ya. Nah, bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi, cuman komitmen terhadap apapun bidang Anda, that's very very important. Anda bisa modifikasi dan bisa lebih berkreasi, tetapi komit. Dan berarti bahwa kalau Anda sudah pilih satu bidang, usahakan untuk menimbulkan keberanian untuk berani invest masa depan Anda di situ, gitu ya. Kalau enggak, setengah-setengah, Pak, Anda quit. Sebab tantangannya berat, Bo. Saingan, belum COVID-COVID-an yang ada sekarang, kayak gitu, ya. So, there you go. Oke. Oke, Dinar, bagaimana tukang mie ayam dengan kebiasaan tadi, kemudian dia tahu ilmu. Oke. Bukan sia-sia, tapi nanti saya akan jawab, oke? Dinar, saya akan jawab. Terima kasih, oke? Saya kasih contoh tukang mie ayam karena sederhana banget, ya. Sebab itu mereka yang kita ketemui setiap hari lah di mana-mana. Anda tidak pernah lihat tukang mie ayam baca buku motivasi kan? Iya. Dia juga tidak pernah ada stiker-stiker afirmasi gitu. Dan kalau Anda lihat tukang mie ayam, mungkin dia lebih suka nonton video yang lucu-lucu daripada video motivasi, oke? Oke, nah. Oke, itu adalah untuk Jurung Simanjuntak. Jurung, kalau join ya dari fanpage. Maria Natalia Panjaitan, pernahkah Bapak bersikap arogan jika usia di Wow, pernahkah Bapak bersikap arogan jika ya di usia berapa? Oke. Dan bagaimana cara Bapak mengatasi atau mengurangi sikap arogan tersebut? Alright. Ya namanya manusia kalau arogan usia berapa ya? Kita semua pernah arogan lah. Ya karena ada batas yang tipis antara percaya diri dengan arogansi. Karena lebih bagus, karena saya pernah ada pertanyaan ini di sebuah seminar, apa perbedaan sebetulnya antara arogan dengan percaya diri. Nah,
arogan itu hanya bisa dinilai oleh orang lain yang melihat kita gitu loh. Karena kalau kita bilang apakah kita sombong, penilaian dari dalamnya itu almost tricky dan almost impossible gitu loh. Karena kita tidak batasnya. Nah, kita bilang itu percaya diri. Orang melihat over pede, ada yang melihat lagi sombong, arogan gitu loh ya. Nah, otomatis pada saat terutama yang saya ini pendapat pribadi saya, mostly pada saat kita punya prinsip yang tinggi dan pengalaman-pengalaman yang kurang, kecerdasannya juga tidak terlalu tinggi, belum tinggi-tinggi amat, ilmunya tidak tinggi-tinggi amat, mostly kita arogan di titik itu. Mostly. Ya, karena pengalaman saya pribadi, semakin tinggi ilmu Anda, semakin tinggi skill Anda juga semakin rendah hati gitu loh. Anda juga semakin tahu bahwa Anda punya kekurangan. Jadi ciri-ciri orang yang lebih cerdas justru adalah lebih rendah hati. Ya, dan saya senang kalimat dari John Cleese, seorang pelawak Inggris yang mengatakan bahwa hanya orang-orang pintar yang tahu sebetulnya seberapa mereka itu tidak cukup pintar. Ya, ini agak sedikit kontras karena justru orang-orang pintar yang justru tahu mereka tidak sebegitu pintar. Kenapa? Karena mereka punya intelijensi yang cukup untuk tahu itu. Sementara ada orang tertentu yang kita sebut orang-orang tidak terlalu pintar, malah yang tidak tahu mereka tidak pintar. Kenapa? Intelijensianya belum cukup untuk bisa mengenali kepintaran maupun kebodohan mereka sendiri kan gitu. Ya, so kalau tanya saya pasti pernah arogan, pasti banget. Mungkin pada saat saya belum terlalu pintar lah, ilmu masih terlalu cetek lah. Jadi mesti Anda temukan orang-orang yang mungkin disebut arogan itu biasanya sih, biasa tidak semua, tapi biasanya pada saat ilmunya tidak terlalu tinggi lah. Alright, good. Alright, good. Nah, oke. Saya pindah sebentar ke yang live ya, karena ini ada beberapa pertanyaan yang very good. Sudah pertanyaan-pertanyaan, saya akan ini pertanyaan dari Edison Iran. Penjelasan NLP dan LOA. Interesting. NLP dan LOA. Semua ilmu sebetulnya tidak cuma NLP, asalkan ada keyakinan. Saya jelaskan tidak usah terlalu dalam dari sisi technical NLP, tetapi dari sisi common sense aja. Nah, law of attraction bekerja sebetulnya adalah Anda menarik hal-hal yang memang sesuai dengan diri Anda. Likes attracts likes. Crowd mancing crowd. Anda hanya akan mengumpul dengan orang-orang yang punya satu vibrasi, satu minat, satu keyakinan, satu arah pandang. Simple banget. Nah, ini yang disebut dengan similarity, ada psikologis yang menyebutnya chameleon effect. Dan ini kan trik-trik orang sales dan sejenisnya, bahwa salah satu cara supaya Anda bisa menarik seseorang ke dalam kehidupan Anda adalah Anda mencari kesamaan dengan dia. Lo juga bekerja dengan prinsip yang sama kok. Ya, karena pelan tapi pasti Anda akan menarik hal-hal yang Anda suka, yang Anda yakini ke dalam kehidupan Anda. Pelan tapi pasti, ya. Dasar prinsip akal sehatnya begini untuk Edison. Jadi karena setiap sel di badan kita ini setiap fiber, setiap lapisan apapun yang ada di badan kita ini akan berusaha habis-habisan jiwa dan raga untuk membuktikan hal yang kita yakini. Itu aja akal sehatnya. Jadi kalau misalnya Anda yakin akan sesuatu, seluruh badan Anda akan bekerja sama dengan pikiran dan feeling untuk membuktikan it's true. Yang berarti bahwa Anda akan berusaha menarik semua hal yang memang sama vibrasinya. Penjelasan akal sehatnya begitu aja, ya. Karena itu kalau Anda yakin bakal sukses, Anda akan fight gitu loh. Sementara orang yang tidak yakin dia bisa, Anda mau training dia kayak apapun, baca 1000 buku pun, mengikuti 1000 mentor pun, tetapi sistem keyakinan dia tidak mendukung, itu yang dia tarikan gitu loh. Dan anehnya mereka akan berkata apa? Tuh kan, gue udah bilang juga apa gitu loh. Jadi sebenarnya sistem keyakinan itu, you prove it, that's it. Ya, jadi sistem keyakinan yang terproof gitu aja. Oke, itu Edison. Oke. Bagaimana mengaplikasikan dari Willy Brodus? Bagaimana mengaplikasikan dunia persepsi dalam keseharian? Kita tidak pernah bebas dari persepsi, para sahabat sekalian. Perhatikan baik-baik, saya tahu di dunia luar, kalau Anda dengar para coach, para mentor akan mengatakan kurangi persepsi, ini masukan dari saya. Anda tidak bisa bebas dari persepsi. Persepsi adalah bagian kehidupan kita sehari-hari. Ya, nanti boleh tunjukkan kepada, nanti bolehlah kalau Anda bilang bahwa kita bisa bebas dari persepsi, silakan nanti chat pribadi sama saya. You cannot. Kita butuh persepsi, karena persepsi kita butuh judgment, kita butuh referensi dari berbagai memori dan pengalaman kita untuk menghadapi dunia luar. Kalau enggak kita pakai apa? Kayak gitu. Ya, jadi persepsi itu kita butuhkan, cuman cara menggunakannya simple. Nilai begini aja, Willy Brodus.
persepsi saya itu sampai sejauh ini membawa manfaat apa enggak, bikin saya sukses enggak, gitu aja. Jadi saya tahu persepsi saya itu bukan tepat atau salah, tapi berguna nggak bikin saya sukses. Itu aja pertanyaannya. Dan kalau ternyata ada progres yang bagus dari cara saya berpersepsi, berarti ada beberapa pengalaman yang mendukung kayak gitu, ya. Sementara kalau hidup saya kacau balau, ya sudahlah, ubah persepsinya lah. Berarti ada salah satu cara filter di pikiran saya yang tidak mendukung. Gitu kira-kira Wilbrodus ya. Mudah-mudahan menjawab. Richard Sharon sekarang saya lihat ini seorang yang luar biasa memakai alat tes. Apakah NLP menggunakan alat-alat tes seperti yang digunakan pendekatan psikologi? Ada beberapa teman-teman saya juga di dunia NLP yang menggunakan alat tes dalam dunia NLP. Saya enggak. Dulu iya, awal-awal saya belajar NLP. Tetapi setelah lebih jauh pengalaman setelah puluhan tahun baru saya paham. NLP mengajarkan fleksibilitas, ya, jadi berusaha untuk tidak mengkerangkakan manusia, ingin membebaskan manusia. Ya, apakah semua alat tes psikologi itu salah? Enggak juga. Berguna, pakai. Kalau nggak berguna, ya nggak usah dipakai. Ya kan gitu loh. Dan NLP ada juga beberapa alat tes yang dipakai, kayak teman-teman saya yang melakukan tes meta program, kalau pernah dengar mungkin. Ada beberapa teman-teman saya yang menggunakan itu. Saya enggak. Ya, saya termasuk yang tidak percaya dengan teori kepribadian. Tetapi saya percaya bahwa manusia memang kita budak pola, budak habit. Nah, kalau saya menyebut kerangka kepribadian A, B, C, D, Z, dan sebagainya, saya justru ingin menempatkan manusia tersebut di habitnya. Ya. Ingat baik-baik, kalau Anda tidak tahu perilaku kepribadian Anda apa, ya, Anda juga mungkin tidak akan menuruti kepribadian tersebut. Anda mungkin akan jauh lebih fleksibel. Tetapi ini terserah, karena saya bilang teori kepribadian apapun itu adalah choice. Ya, ada teman-teman saya yang menggunakan dengan sangat efektif untuk organisasi, untuk kepribadian, untuk sukses. So, pengalaman masing-masing, tadi saya sudah bilang dalam tips sukses, gunakan itu sesuai dengan fungsi masing-masing dan manfaat untuk diri sendiri, gitu ya. Semua yang saya sampaikan di sini, opini pribadi yang berdasarkan pengalaman saya, gitu Richard Sharon, ya. Alright, oke. Cara agar cepat mempelajari sesuatu, oke, gratisan I like. Alright, oke. Cara cepat untuk gratis apa yang bayar? Oke, nah cara cepatnya adalah, ya, well, tidak ada sebetulnya. Kalau cara paling ekspres adalah di mentor. Udah, cara paling cepat di mentor, udah, tidak ada cara yang lebih gampang dari itu. Di mentor oleh orang yang jauh lebih pengalaman dari kita, itu aja. Cara tercepat buka warung apa ya? Warung ayam goreng, di mentor sama orang yang punya 100 restoran ayam goreng. Itu aja. Untuk jadi orang happy, belajar dari orang happy. Itu cara cepatnya, ya. Anda tidak bisa mengharapkan belajar ekspres kalau Anda tiap hari dikelilingi oleh orang-orang dan dengar saran orang-orang tidak mengerti bidang itu. Jadi cara paling cepat adalah itu. Oke, di mentor aja, di mentor. Oke. Namanya apa? FP? Oh, Facebook maksudnya. Oh, nama saya aja, cari fanpage-nya. Nama saya Hindranata Nikolai. Hadir nongkrong dari dari Hong Kong. Oke, siap. Contohnya apa? NLP pada copywriting gimana, Pak? Loh, kalau Anda paham copywriting, Anda tahu bahwa wording-wordingnya itu banyak menggunakan pola-pola NLP. Kalau Anda pernah belajar copywriting. Ya, saya pernah di kelas orang seperti David Garfinkel dan beberapa pakar copywriting. Dan setelah saya pelajari berbagai format pola bahasa, saya tahu itu pola-pola bahasa NLP. Ya, memang mereka tidak menyebutnya, tetapi banyak banget pola-pola bahasa NLP yang ada di situ. Ya, macam-macam lah pola bahasanya, terutama yang menyangkut motivasi manusia towards and away, menggunakan pain, menggunakan pleasure, banyak sekali. Gitu ya. Belajar aja dalam pelajaran khusus copywriting. Ya. Alright, Batam hadir, Semarang hadir. Yes, bagaimana tukang mie ayam dengan kebiasaan tadi, kemudian dia tahu tentang ilmu apa mungkin, tapi tidak ilmu marketing, bisa dia ingin jadi miliarder, kemudian apakah jadi sia-sia? Saya lebih begini nih, yang ada di sini, saya tahu banyak kita ingin sukses lebih cepat, kaya mendadak, bahagia instan. Ini saran saya, kurangi itu. Jadi ini, saya naikin dulu biar yang lain juga bisa lihat. Pertanyaan dari Dinar, ya, dari Dinar mengatakan tukang mie ayam tadi yang saya sebut. LOA NLP adalah untuk membantu, ya, bukan untuk satu-satunya alat yang bikin Anda sukses. LOA mempercepat, NLP mempercepat. Tapi kalau Anda tidak punya skill, mau pakai LOA, mau pakai NLP, nggak dapet.
Orang keliru dengan mengatakan bahwa dengan saya visualisasi, saya nggak perlu ngapa-ngapain, semua datang sendiri. No, you cannot. Itu nggak bisa kayak begitu. Jadi, kalau Anda punya skill-nya, Anda punya pengetahuan, nah, LOA NLP membantu akselerasinya gitu loh. Ya, buka diri. Ya, kemarin saya sama Christina, kalau Anda pernah, ada beberapa yang join setelah join live saya sama Christina, ngobrol bagaimana buka gerbang rezeki kayak gitu-gitu. Jadi Anda lihat kan, Anda beberapa yang sudah punya usaha, sudah jalankan startup, kerja, tetapi rezeki belum mampir. Nah, itu maksudnya dibantu. Jadi bukan tanpa skill gitu ya. Jadi gitu jawaban saya, Dinar. Oke. Oh iya, inspirasi pagi nya enak semua. Salam dari Medan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Mana lagi tadi? Alright. Oke. Oke, ini banyak banget ini. Alright. Oke, inspirasi my question. What approach to calm anger? Oh, Robi Cendana, calm anger. Cara cepat ya? Ya udah, cara cepatnya begini. Pertama, kalau mau ngamuk, tunda, break sekitar 1 menit, pergi dari situ sebentar. Itu aja saran saya. Karena begini, kalau saya jawab dari dunia NLP aja. Pemicu marah itu 5 indera kita, salah satunya lah. Jadi kalau kita bisa break sebentar dari apa yang kita lihat di depan, biasanya itu menunda. Jadi menunda. Dalam dunia NLP disebutnya break. Jadi yang penting tidak diteruskan dan tidak difasilitasi. Itu Robi, gitu ya. Sorry, saya angkat dulu pertanyaan dari Robi. Mana Robi tadi? Nah, ini Robi Cendana bertanya mengenai approaching untuk calm anger. Nah, biasanya kita soalnya kalau tahu udah mau marah pun diterusin aja. Setelah itu kita heran bermenit-menit, kenapa gue kayak begini. Dan ingat, kalau Anda terusin marah, sedih, ataupun takut, yang Anda sebut emosi tadi berubah menjadi yang disebut dengan mood, yang itu bisa lebih lama. Emosi itu cuma sebentar kok, sebentar emosi itu. Marah Anda itu sebenarnya cuma sekian detik. Kenapa Anda tahu cuma sekian detik sebetulnya? Karena jantung kita tidak bakal kuat kalau Anda marahnya itu berlama-lama. Semua diregulasi, darah, jantung, ya semua fisik tidak akan kuat kalau memang Anda bertahan, tidak akan sehat saya sebutnya ya, tidak berguna lagi untuk badan. Karena itu regulasi emosi sebenarnya cuma sekian detik. Tapi Pak, kenapa dia marahin sampai 1 jam Pak? Itu drama itu, bukan emosi lagi. Oke, itu drama. Oke, good. Alright. Ini apa nih? Apakah perusahaan kita bisa modelkan duplikat tanpa harus bajak tim manajemen pabrik dari perusahaan lawan? Sangat bisa kalau tim manajemen kita orang-orangnya smart dan juga mau buka pikiran. Cara tercepat memang membajak. Kenapa? Karena mostly pada saat kita minta tim manajemen kita untuk berubah, they don't want to. Jadi perusahaan-perusahaan itu, yang saya sendiri juga, saya di corporate sangat lama dari berbagai jenis perusahaan, termasuk perbankan, entertainment, apalagi tuh, IT, restoran. Saya sudah muter, dan Anda tahu problem terutama tim management ataupun tim-tim, terutama kalau Anda sudah bekerja cukup lama di sebuah perusahaan, sakit kepala yang punya perusahaan atau CEO-nya untuk mengajak berubah gitu loh. Nah, berubah nggak mau, cara berpikir baru juga nggak mau. Makanya akhirnya jalan tersingkat dibajaklah. Ya, bedol desa diambil dari company lain. Kita marah gitu loh. Kenapa diambil dari lain? Ya disuruh berubah nggak mau. Ya kan gitu loh. Disuruh berubah nggak mau, gimana dong? So, that's it. Ya, bisa banget kalau tim manajemen kita buka pikiran dan mau belajar, can. Dan itu berarti, ya karena itulah yang namanya sistem itu mahal ya. Sistem di mana-mana mahal. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab. Ya, ingat saya tidak bisa jawab semua secara detail, tapi mudah-mudahan saya bisa sisirin. Aku kerja di supplier industri banyak yang melibatkan kickback, Pak Sentosa. Oke, saya berusaha berpikir positif. Kalau saya penyalur berkat buat, tapi dalam hati tetap berasa ada yang salah. Mau berhenti, tapi ini, maksudnya gimana? Oh, banyak kickback. Ya, nilai Pak. Saya kalau Anda di kelas NLP bersama saya membuat keputusan itu berdasarkan takaran nilai masing-masing. Karena saya tidak bisa memberi advice, terutama yang berhubungan dengan perbedaan nilai, Pak. Ya, jadi Anda sendiri yang menilai. Saya kasih contoh menilai begini, oke? Ini adalah kalau melawan prinsip saya, ini adalah misalnya, let's say saya punya prinsip tertentu. Misalnya saya tidak suka dengan kickback, whatever lah. Saya tidak suka. Dan di sini adalah penghasilan dan saya bawa berkah gitu. Tinggian mana ini? Kalau tinggian ini, berarti saya pasti akan quit. Tapi kalau tinggian ini, saya akan tutup mata. Jadi Bapak tinggal timbang-timbang saja. Ya, nilainya tinggian mana Pak? Untuk diri Bapak sendiri. Karena ini berarti sifatnya personal, bukan semua akan berlaku untuk semua. Jadi nasihat tidak akan sama.
Lubuk Linggau hadir, Jogja hadir, terima kasih. Oke, Dison, Ciledug, Tangerang hadir, siap. Nyimak, yep. Malang hadir, yep, sip. Buat, oke. Tips NLP buat biar lolos interview kerja, jujur. Udah, itu saya sih, saya bilang jujur. Gini, untuk Faktur Rahman, tips saya langsung, pengalaman saya 11 tahun di dunia SDM, mengelola SDM, merekrut orang. Saya lihat terlalu banyak orang overacting di depan seorang penginterview. Jujur saja sudah. Ya, saya pernah ditanya oleh sebuah company besar banget, bule yang nanya. Ini bule nanya. Ini cara saya kasih tips langsung jujur. Dan kadang-kadang kalau Anda jawab jujur, itu membuat Anda lebih diingat dibanding orang yang jawabannya terstruktur. Tahu kan jawaban terstruktur begini? Dia sudah mempelajari 1001 cara lolos interview, ya kan? Anda tahu itu ada bukunya, ada petunjuknya dan lain-lain. Sementara saya kalau interview saya bawa diri dan pengalaman dan udah kepolosan aja. Jadi dia nanya saya begini. Anda tahu kalau ada satu pertanyaan gini, misalnya gini. Dari mana saya tahu kamu orang yang paling tepat untuk perusahaan saya? Itu pertanyaannya kan? Dan sekarang begitu ditanya kayak begini, Anda mulai tuh mutar tuh berbagai persiapan jawaban Anda yang sudah Anda hafal dari semalam atau mungkin sudah Anda pernah jawab dari perusahaan lain. Anda tahu saya jawabnya apa? Ini saya jawab jujur. Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Ya, sambil nanti setelah saya kerja baru kan Bapak tahu. Dari mana gitu loh, dari mana Anda bisa tahu sebelum saya tunjukkan kerjaan saya? You never know. Bahkan kalau saya bilang bahwa pasti akan begini, pasti akan begitu, itu namanya saya jual diri. Ya kan, tapi kalau saya bilang bahwa ini jujur kan, Bapak nggak bakal tahu kok saya bakal perform di perusahaan Bapak. You never know. Dan saya langsung balas dengan polosnya begini. Seperti saya juga tidak tahu kan bahwa ini perusahaan yang tepat buat saya kan. Saya juga nggak tahu. Jadi we both kadang-kadang gambling. I may be right, I may be wrong. Bapak juga mungkin merekrut orang yang pas, dan Bapak juga mungkin merekrut orang yang tidak pas. Kan begitu. Itu honest answer sebetulnya. So, bagi saya sih CV-nya gunakan honest. Yang memang Anda bisa apa, jawablah dengan yang Anda bisa, pengalaman Anda. Sebab kalau Anda jujur sesuai pengalaman dan pengetahuan, Anda tidak perlu hafal apapun. Ingat baik-baik, yang perlu hafal jawaban adalah orang yang ingin berbohong. Kalau Anda jujur, Anda tidak perlu hafal apapun. Because your memory by the way, memori yang kuat hanya dibutuhkan oleh orang yang akan mengatur jawabannya itu. Sedangkan orang-orang yang datang dengan polos hanya perlu mengandalkan pengalaman, bukan memori. Alright, saya harap itu menjawab. Alright. Oke, dulu saya usaha, wah banyak banget ini sudah masuk, wow banyak banget. Thank you sudah join semuanya. Ingat ya, be gentle. Ini saya selama ini cuma live di Instagram. Hari ini saya mau masuk ke fanpage dan juga YouTube. Oke, nyimak nih Wahyuni, thank you so much. Dulu saya usaha warung nasi, join sama temen. Oke, tapi udah tutup. Gimana caranya bangkit? Terus saya gulung tingkar sementara masih malas-malasan. Iya, kata kuncinya itu malas. Gimana, Jufri? Aduh. Oke, ya teman yang nggak jujur ya kenapa mesti kita yang malas toh gitu loh. Itu kan efek dari teman yang nggak jujur ya udah. Masa itu ibaratnya hanya satu gara-gara orang lain hidup kita juga ikut hancur kan. Nggak usah lah. Ya itu kata kuncinya tadi malas itu. Itu kata kuncinya aja itu, malas-malasan itu, ya gitu. Makanya mulai bergaul dengan pengusaha yang giat, orang-orang kita tahu semangat tiap hari. Itu jadi pertanyaan gini, cara belajar dengan cepat. Join orang-orang yang rajin, join orang-orang yang giat tadi. Alright? Bagaimana cara tetap fokus dan tak gampang bosan? Oh, manusia sudah pasti akan bosan. Nah, supaya tidak gampang bosan, saran saya belajar skill yang baru terus. Manusia ini otaknya juga satu penyakitnya adalah bosan. Nah, bagi para profesional yang kerja di kantor misalnya, Anda tahu cara supaya tidak bosan? Perusahaan naikin target tiap tahun. Sebel kan? Yes, itu cara perusahaan bikin kita nggak bosan. Sebab kalau targetnya sama terus tiap tahun, bosan. Oke? Saya jawab. Dan Anda sudah lihat, this is my style by the way. Kalau Anda sudah biasa ikut di Instagram Live, Anda sudah tahu my style. Saya tidak akan memberikan Anda kabar yang seolah-olah semuanya menyenangkan, tetapi seringkali saya akan ajak Anda wake up call, wake up, gitu ya, wake up, oke? Alright. Oke, saya kerja sebagai supplier ke perusahaan yang banyak. Oh ya tadi sudah ya, sentuh satu sudah. Oke. Alright, wow ini sudah banyak sekali pertanyaan ini. Martin, teman saya dari Martin ini luar biasa ini. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Cara menjadi pemimpin yang dicintai. Oh, ini siapa lagi nih? Oh, let's say, yang dicintai cara memikirkan. Terima kasih. Well, pertama-tama cara menjadi pemimpin yang dicintai adalah jadi pemimpin yang mencintai aja dulu. Oke. Nah itu jawaban untuk gratisan I like.
cara terbaik untuk jadi karyawan yang mendapatkan perusahaan yang baik adalah jadi karyawan yang baik. Cara terbaik untuk dapat karyawan baik, jadi leader yang baik. Udah, itu aja. Cara terbaik untuk dicintai, mencintai aja. Gitu aja. Nah, kalau Anda terbiasa mencintai anak buah, mencintai tim, gampang sekali kan untuk dicintai. Itu aja. Sementara ada orang di luar sana itu lebih menunggu dicintai dulu baru dia dicintai. Too late. Karena mereka juga lagi menunggu dan memperhatikan kita, right? Oke? Oke. Oke. Alright. Oke, hai. Oke, saya memajukan tapi sudah berkali-kali. Stephanie, hai Stephanie. Saya majukan tetapi sudah berkali-kali sampaikan ide tapi tidak ditanggapi. Saya mulai berpikir apakah saya terlalu... Oh enggak. No problem. Siapapun yang ada di sini, para sahabat sekalian, kalau Anda punya ide-ide terus Anda sampaikan. Tujuan dari Anda menyampaikan ide sebetulnya bukan supaya semua ide itu diterima dan tidak usah kecil hati kalau idenya ditolak melulu. Bayangkan pemain bola aja, tembak ke gawang beratus-ratus kali kagak masuk, masa dia bilang, males nggak mau nembak, nggak pernah masuk gitu loh. Karena once in a while, ide tersebut ada yang so brilliant, dan satu dunia langsung memperhatikan. Jadi 100.000 ide ditolak, tiba-tiba satu tendangan yang luar biasa, tiba-tiba satu dunia noleh kepada Stephanie. So keep thinking. Dan mungkin ini Stephanie mostly, terutama yang berada di sini, kalau ide saya terus ditolak, mostly karena kompetensi pengalaman saya. Dan perhatikan Stephanie dan juga semua sahabat yang ada di sini, kadang-kadang bukan ide kita nggak bagus, tetapi kitanya yang belum mempunyai pengaruh terhadap siapapun yang mendengarkan ide kita. Ingat baik-baik, kadang-kadang soal bukan lagunya, yang nyanyi siapa, Stephanie. Oke? Yang nyanyinya siapa. Mungkin Stephanie bisa, ide Stephanie bisa masukkan lewat orang yang lebih dipercaya oleh bos, dan soundingnya, tetapi tolong bawa nama Stephanie ikut bersama. Jadi mungkin kalau dia ngomong, idenya bisa diterima Stephanie. Alright? Oke, nggak ada cerita terlalu ambisius, Stephanie. It's fine. Ide tetap. Right, good. Alright, ini ada beberapa suka ngajar Master Hingbi. Siapa nih? Julianus gitu. Pak Julianus, ini coach kita yang hebat luar biasa ini juga join semuanya. Oke, supplier, bagaimana jangan kemalasan? Bagaimana jangan kemalasan kita pada kita sudah berarti kita digoda. Yeah. Nah, kalau untuk yang satu, Hendra Herdiana, follow terus video saya yang 1 minute action karena sudah mendekati nanti penerbitan bukunya. Jadi untuk Hendra Herdiana, video 1 minute action yang bisa menjawab soal kemalasan dan lain-lain. Oke? Perhatikan beberapa video terakhir ini sudah mendekati tips-tips utama yang mengawali launching bukunya itu nantinya. Alright? Oke. Siapa lagi kita lihat ini? Oke, bagaimana cara melihat muka orang? Oke, itu dari karyawan. Bagaimana cara melihat muka orang yang tidak kita sukai? Agar mood kita tetap baik. Ya nggak usah dilihatin aja. Nah, yang paling penting adalah gini, aduh, Dedik gimana sih? Kenapa sih mesti nggak suka sama orang sampai segitunya gitu, ya? Oke. Saran saya memang adalah tidak usah sering-sering lihat aja. Lihat seperlunya, udah, lihat seperlunya. Dan mungkin dia juga sebel lihat wajah kita loh. Nah ini Pak situ Dedik nanya ke saya begini, dia juga lagi nanya ke sumber lain lagi. Gimana sih caranya nggak lihat muka Dedik? Gue sebel banget sama dia. Oke. Biar berkarisma. Oke. Wow. Karisma punya banyak dimensi. Salah satu dimensinya adalah kalau Anda Anda tahu kan orang-orang yang berkarisma itu punya banyak sekali dimensi. Salah satunya adalah tadi mencintai orang lain, menyukai banyak orang. Dia hadir di tengah-tengah orang banyak karena dia energinya itu suka dengan orang lain, suka bergaul, ya ingin memberikan manfaat. Energi mereka itu yang akhirnya membuat mereka tertarik menarik orang lain. Ya, jadi sebetulnya bukan soal apakah dia itu powerful sekali juga gitu loh, tetapi adalah orang bisa merasakan energinya dan banyak cara mendapatkan energi. Kompetensi kita yang sangat tinggi, ya kan, kita hasilnya yang amazing, ya bisa juga karena ya nature love-nya kita itu loh, energi happy, energi yang kita pancarkan itu, ya. Jadi banyak cara dimensi untuk karisma gitu ya. Alright. Oke, ini jawaban banyak sekali. Udah banyak banget jawabannya. Kangen kelasnya Babe. Ayo masuk lagi, udah masuk kelas. Tunggu PSBB selesai, tunggu aturan pemerintah selesai, kita akan mulai kembali. Oke, nah saya akan jelaskan dulu beberapa
Jadi saya akan, oke, ini ada beberapa sudah nih masuk lagi. Alright. Jadi sambil saya jalan, oke, ini ada beberapa lagi. Alright. Oke, oke, alright. Supaya konsisten. Nah, sama juga ini pertanyaan dari Chun En, supaya konsisten sama tadi jawaban saya. Tunggu saja di ikutin saja terus yang 1 minute action. Itu kan videonya cuma sepotong-sepotong ya. Watch it, saksikan aja tiap hari karena nanti pelan-pelan sudah mendekati launching bukunya. Oke. Alright. Oke. Gimana kalau kita sudah bekerja keras mati-matian dari Giri, tapi tidak terlihat atasan, malah yang memilih orang lain yang malas. Gini loh Giri dan juga semua yang ada di sini. Dari karir pribadi saya, ini nasihatnya. Oke, yang pertama-tama, kalau Anda mau, tadi kan ada beberapa video saya di YouTube Coffee with King, Anda bisa nanti setelah ini selesai Anda bisa simak, terutama yang bagaimana untuk naik gaji dan sejenisnya ataupun dapat promosi dan sejenisnya. Saya sarankan yang pertama-tama adalah jago jualan diri. Ya, saya tahu kita sepertinya mengharapkan kalau saya performanya bagus, that's it. No. Produk yang bagus pun kalau orang tidak kenal, nggak ada yang mau ngambil. Ya kan gitu loh. Nah, jadi diri kita apalagi gitu loh. Kita kan manusia nih, ya dengan kemampuan sosial kita yang amazing, ya. Caranya jualan diri aja gitu loh. Sering-sering setor muka kepada decision maker boleh lah, boleh. Setor muka aja kepada decision maker. Dan caranya gimana? Caranya adalah setiap kali kalau ada misalnya di meeting, terutama kalau tiba-tiba meeting bersama itu loh. Tahu meeting besar company kan? Nah, disitulah kita menunjukkan kita ingin kontribusi. Cobalah menonjol. Volunteer untuk beberapa tanggung jawab ekstra gitu loh. Nah, kalau kita dikasih tanggung jawab ekstra, kita tolak. Terus tiba-tiba ada kesempatan. Siapa yang mau ngambil nih tanggung jawab berat? Kita juga nggak mau. Terus kita berharap bahwa kita dilirik. Enggak. Dan kalau tadi si Giri bilang sudah bekerja keras mati-matian. It's not about kerja keras kita sebetulnya per se, tetapi adalah kontribusi yang dianggap dari kerja keras kita. Dan terus lagi yang kedua adalah kita terlihat nggak oleh orang-orang yang memang make decision. Itu gitu ya. Kalau kita kerja keras tapi orang tidak ada yang lihat, yang lihat hanya teman-teman kerja kita, tapi decision maker-nya nggak lihat, ya mohon maaf. Ya mungkin orang-orang kita bilang malas, mungkin bukan malas, maksudnya tidak sekeras kita kerjanya, bukan malas sih. Tetapi ternyata mereka lebih banyak dilihat oleh decision maker. Ya sudah, begitu mereka mau buat keputusan, seperti saat Anda shopping kan, kalau Anda masuk ke departemen store, merek apa yang Anda ambil duluan? Yang muncul di kepala adalah yang sering setor muka kan, merek itu kan, di iklan, ya kan, di Instagram, di Facebook, di mana gitu. Nah, merek itu yang kita sebut advertising atau marketing. So, jangan cuma kerja, marketing diri. Number 1. Number 2, saran saya, ya di video di Coffee with King, Anda juga mungkin sudah ada yang nonton, selalu lebih kompeten dibanding dengan gaji Anda. That is number 1. Pengalaman saya pribadi, itu yang saya sarankan kepada Anda juga. Jangan sampai Anda merasa bahwa kalau saya jabatannya X, gaji saya X, saya cuma kerjakan X. Big mistake. Big mistake. Kerja habis-habisan, mati-matian, keras-kerasan di jabatan X tidak membuat Anda akan dilirik. Kecuali Anda punya skill X plus Y plus Z. Di mana Anda habis-habisan di X, tiba-tiba Anda bisa sumbang di Y dan Z. Lebih mempermudah. Ya, lebih mempermudah. Saran saya buat gini. Alright. Johnny Sutanto, bagaimana cara kita tahu goal atau visi yang sudah kita rancang adalah goal achievable? Bukan. Nah, Johnny, saya langsung bilang bahwa semua goal itu kita tidak tahu achievable apa enggak sebetulnya. Nah, yang kita sebut goal yang achievable adalah kalau goal yang sama kayak tahun lalu yang kita sudah achieve. That's it. Kalau Anda bikin goal berdasarkan achievement tahun lalu atau 2 tahun lalu, 3 tahun yang gampang-gampang itu bukan goal namanya, itu repetition aja. Itu namanya rutinitas. Jadi semua goal sebetulnya kita sendiri tidak clear achievable apa enggak. Alright? So, set aja goalnya. Tidak nih, goal itu hanya kita sebut muluk-muluk. Perhatikan yang ada di sini semua. Goal hanya muluk-muluk kalau usaha kita tidak setinggi goalnya. Itu aja. Boleh nggak punya goal tinggi? Boleh. Asal usahanya tinggi. Itu aja kan. Logikanya begitu aja. Tapi goal saya ini muluk-muluk nggak ya? Ya kalau situ malas-malasan ya muluk-muluk gitu goalnya gitu loh ya. Jadi gitu aja jawaban saya. Gitu ya. Mudah-mudahan helps. Alright. Oke. Ini Suut mau lihat. Saya minta saran, saya pernah membuat manajemen gaib. Wow.
yang berhubungan dengan metaprogram atau otak tengah atau hypothalamus. Oke, saya pernah membuat. Sarannya apa yang diminta dari saya, Sud? Saya minta saran. Saya pernah membuat manajemen gaib. Saya nggak ngerti yang dimaksud apa manajemen gaib ini. Yang berhubungan dengan metaprogram atau otak tengah dan hypothalamus. Iya, dan pertanyaannya adalah nggak ada nih, Sud. Alright. Oke, saya mudah-mudahan saya tidak. Oke. Salam-salam semua. Yohanes Harto 91 Saint Gabriel. Halo Saint Gabriel. Yang belum tahu, saya adalah anak dari kota kecil yang terlahir di sebuah kota di Flores bernama Maumere. Ada beberapa sahabat saya yang berada di sini. Salam untuk orang-orang Maumere. Oke, ya terus bagaimana bisa? Oh sudah tadi konsisten. Oke, good. Kangen kelas. Oke, Giri sudah tadi ya, bagaimana kita bekerja keras, mati-matian sudah. Giri sudah. Pemuda Budur. Oke. Sekarang kita terus aplikasinya untuk aduh pemuda budur lagi budur. Jangan terlalu mengikuti. Nah, tahu nggak istilahnya NLP generasi berapa itu yang menggembar-gemborkan siapa? Adalah orang yang mengatakan bahwa NLP-nya dia generasi terbaru. Nggak usah mengatakan begitu, ya kan? Itu seperti mengatakan Microsoft ini generasi keberapa. Microsoft adalah Microsoft, ya kan? Matematika adalah matematika. Kegunaannya sesuai dengan orang yang make, kan gitu. Dan semua pengguna NLP ataupun trainer NLP seperti saya, ilmunya juga akan update terus setiap tahun, gitu. Nah, orang yang bilang, oh kami generasi ke-5, ke-6, tahun depan ada generasi ke-7, 2 tahun lagi ada generasi ke-8. Ya, orang-orang akan berusaha berlomba-lomba dengan gimmick marketingnya, kami yang paling update, kayak gitu aja. Jadi nggak usah mengatakan generasi keberapa, ya. Berguna apa nggak NLP dalam kehidupan saya, itu aja. Alright, aplikasinya untuk bidang apa aja? Ingat baik-baik, jangan sampai memandang bahwa NLP ini mengklaim bahwa bisa membantu ataupun kayaknya sakti banget untuk semua bidang. NLP mempermudah berbagai hal yang kita lakukan dalam hidup, itu aja. Ya, hidup saya berubah total sejak saya belajar NLP karena mindset saya langsung, ya saya sebutnya sih, kayak putar balik dari kehidupan yang mungkin terpuruk, ya karena hidupnya biasa-biasa saja. Akhirnya gara-gara saya baca satu buku NLP, terus saya mulai hadir ikut seminar-seminar NLP, mulai di mentor, dan akhirnya saya ketemu sendiri langsung dengan sang magician, Dr. Richard Bandler, guru besar NLP, pencipta NLP. Saya jadi mengerti, begini loh cara untuk memperingan hidup. Begitu kita setel mindset yang sangat berguna, banyak hal ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita, gitu loh. Ya, jadi aplikasinya bisa di sales, ya kan? Karena Anda tahu banyak orang menggunakan NLP untuk sales, banyak motivasi, coaching, parenting, ya kan, relationship, banyak sekali. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Dan ini seperti Anda tanya kepada saya, matematika bisa pakai nggak untuk sukses? Of course. Bisa nggak accounting dipakai untuk jualan? Yes. Ya kan, sama aja. Bisa nggak olahraga untuk sukses? Yes. NLP salah satu tools untuk membantu Anda sukses. Kayak gitu ya. Alright. Oke. Tapi ketika berhenti merasa kesal, gimana ya? Udahlah. Kalau Anda gini loh, kesal itu gunanya apa ya? Coba saya tanya sama yang ada di sini, kalau Anda masih kesal gitu. Gunanya apa sih kesal? Gunanya apa? Kalau Anda bilang bahwa kesal itu setiap kali Anda kesal dapat 1 juta, mau saya juga kesal terus lah. Tetapi kalau Anda setiap kali kesal Anda tidak produktif, Anda rugi, bukan guna itu. Itu hanya seperti nurutin perasaan sendiri aja. Perasaan kesal itu jadi macam adiksi gitu loh. Ya kan, kalau adiksi tidak ada gunanya, dan muncul itu juga Anda tidak mau kendalikan gitu loh. Seolah-olah kalau muncul itu ada kenikmatan tersendiri. Apalagi kalau Anda lihat, gua kesal juga sama dia, biar dia tahu rasa. Kesal itu gak ada gunanya gitu loh. Kesal itu hanya kenikmatan, adiksi, perasaan yang Anda ulang-ulang. Nah, kimia badan Anda ini, kalau Anda kesal sekali, 2 kali, 3 kali, begitu Anda bangun tidur, dia sudah terbiasa dengan loading kekesalan Anda, kimia badan ini. Karena itu kalau Anda kesal lagi, bukan berarti itu yang benar, tetapi itu yang sudah terbiasa di badan Anda dengan kimia-kimianya ini. Hari itu Anda nggak kesel, Anda tahu yang dilakukan oleh kimia badan Anda apa? Dia akan membimbing Anda berjalan menuju ke meja kerja orang yang Anda sebelin. Minimum melihat wajahnya sebentar supaya Anda bisa kesel. Setelah kesel, baru kimia badan Anda bilang apa? Akhirnya kesal juga hari ini. Kesal itu nggak ada gunanya. Oke, jadi kalau Anda kalau tanya dibilang saya lihat wajahnya dia sebel banget, ya udah jangan lihat wajahnya dia. Untuk apa Anda lihat wajahnya dia itu? Alright. Oke, salam dan alright.
cara bermental yang tangguh dan lain-lain. Alright, oke. Bertemu nanti saya pencetak. Oke. Malam, pengajar pribadi positif. Dari Ian tuh bagus. Namun lingkungan, sama seperti tadi. Gini loh, apakah dengan lingkungan akan, iya dan tidak. Kalau Anda cuma sendirian dalam lingkungan yang Anda sebut tidak punya energi maupun ya vibrasi yang Anda sebut positif, ya Anda tidak bisa langsung merubah mereka gitu loh. Nah, Anda mungkin bisa influence satu orang yang duduk terdekat dari Anda, mungkin bisa. Setelah itu mungkin berdua menginfluence lagi orang ketiga dan seterusnya. Dan itu adalah one person at a time, tapi tidak mungkin bersama-sama. Nah, yang saya temukan adalah kalau yang lebih banyak itu negatif, kecuali ya Ian misalnya punya energi dan skill yang luar biasa atau hasil tiba-tiba. Nah, satu cara untuk menginfluence orang adalah sukses luar biasa loh ya. Sukses luar biasa. Karena para orang-orang yang kita sebut punya yang negatif, vibrasi yang negatif, begitu lihat kita sukses, they're so amazed. Dan ada beberapa yang ngiri yang akhirnya berubah pikiran mengenai kita kan gitu. Dan akhirnya, oh ternyata berpikir positif, ada manfaatnya gitu. Karena kalimat-kalimat yang kita ucapkan tidak cukup berbunyi dibanding dengan sukses kita yang mereka lihat soalnya gitu. Alright. Oke, sama juga cara mengalahkan sisi negatif dalam diri dan menemukan motivasi untuk sukses. Oke, Yosef Alnorus. Oke, Devanto, Putri Adi Nugraha, bagaimana menentukan gaji harga yang kita miliki? Kadang-kadang saya suka bingung. Putri, pertanyaannya bagus. Menentukan gaji atau harga dari kompetensi kita miliki? Tes market, Putri. Tes market boleh. Dari interview pertama, interview kedua, kerjaan Putri, tes market aja salah satu caranya. Tetapi saran saya begini, Putri, untuk semua para profesional di sini, kalau ada karyawan yang join sama kita hari ini, cara terbaik untuk tahu harga kita berapa itu sebetulnya adalah bukan cuma gaji kita terakhir. Kalau Anda interview dengan perusahaan, berani taruh harga nggak masalah kok. Ada beberapa survei gaji kan yang ada gitu di beberapa majalah, atau mungkin internet, sekarang era-era internet, saya yakin gampang sekali nyari standar gaji itu. Ya, dan ingat, Anda masuk ke setiap perusahaan standar gajinya juga beda-beda. Jadi karena saya pengalaman saya di SDM, Anda masuk ke perusahaan farmasi, masuk ke perusahaan FMCG, ke perbankan, perhotelan, standar gajinya beda-beda. Dan tidak semua perusahaan berani membayar tinggi-tinggi gitu loh. Ya, dan kalau Anda memang merasa bahwa pengalaman kita, tapi hati-hati gini, tadi siapa tadi? Putra Adi. Kalau memang Anda tahu pengalamannya masih sedikit, kompetensinya belum terlalu tinggi misalnya, walaupun mungkin skill Anda tinggi, tapi pengalaman Anda, track record-nya belum banyak. Ingat baik-baik, saya ulangi sekali lagi, skill Anda tinggi, tapi track record-nya belum banyak. Nggak usah kita gegabah ingin langsung pasang harga tinggi. Saya dulu merekrut anak-anak muda, waktu saya masih di perusahaan, saya rekrut anak-anak muda, yang tadi, istilah arogan tadi, pengalaman belum ada, tetapi hanya gara-gara teman-temannya bilang, kamu kan jago, kamu skillnya tinggi, dia pasang harga tinggi. Nganggur lama banget. Tetapi ada yang akhirnya masuk, dengan yang dia tahu, tujuan dia adalah sebetulnya adalah menimba pengalaman. Kan? Karena ini pengalamannya belum ada. Skillnya tinggi, nggak ada pengalaman. Setelah masuk 1-2 tahun, gajinya 3 kali, 4 kali lipat dari awal dia masuk. Karena sekarang dia sudah punya kompetensi plus pengalaman gitu. So, masuk aja. Alright. Oke, Alulafan, saya ingin buka usaha kuliner tapi sedikit ragu karena banyak sekali kuliner tutup. Gini, Alula, makanan enak, mulai banyak usaha, nyebarkan network, you have no problem. Ya, semua yang tutup itu punya alasan masing-masing, ya. Dan kita tidak tahu kenapa dia tutup, by the way. Makanya dalam dunia NLP dikenal generalisasi. Kegagalan orang lain tidak harus jadi kegagalan kita gitu. Jangan jadikan standar yang tutup sebagai standar kita juga. Ingat baik-baik itu aja dulu. Ya, yang penting adalah servingnya oke, ya kualitas produk kita oke, ya kan itu aja. Dan bangun network oke, mencintai customer, kayak gitu-gitu aja. Ya, back to basic gitu loh. Dagang itu seperti itu aja. Dan membantu kalau banyak senyum sih. Oke? Membantu sekali. Kayak saya gini banyak senyum. Oke, rekomendasi untuk orang pemula yang belajar NLP, buku saya dong. Buku saya aja, buku saya Be Happy. Nanti untuk Be Happy nanti di sini ada beberapa staff saya juga ikut live, nanti bisa tanya buku Be Happy ada di sini. Buku Be Happy, Get What You Want. Memang di Gramedia udah nggak ada.
nanti tapi bisa dipesan di NLP Indonesia. Di Gramedia sudah nggak ada soalnya buku itu, ya. Oke, mendobrak mental block. Saya sudah banyak bahas mental block, Hamzah. Oke. Bagaimana cara mengatasi ketidaksukaan rekan kerja hanya karena dia lebih menonjol, tapi karena bagaimana cara mengatasi ketidaksukaan rekan kerja hanya karena kita lebih nggak usah dipikirin atuh. Nggak usah dipikirin. Kalau satu orang yang sebel sama kita pikirin, hidup kita juga tidak akan naik-naik amat. Perhatikan ini siapa? Kristiana. Ini nasihat dari teman saya yang sampai hari ini masih saya ingat. Oke. Orang tidak akan bicara mengenai kita, orang tidak akan ngerumpi mengenai kita kalau kita tidak punya kelebihan. Ingat itu baik-baik. Kalau kita nobody, ya mereka lebih tinggi dari kita, mereka tidak akan bicarakan kita. Nah, mereka hanya bicara kepada kita kalau kita mengintimidasi, bukan kita mengintimidasi, mereka terintimidasi oleh sesuatu yang ada sama kita. Entah looks, prestasi, ya mungkin karena kesupelan kita dan lain-lain. Gitu ya. Dan kalau mereka sebel sama kita, ya udah, nggak apa-apa, senyum aja sama mereka. Itu kan ininya mereka sendiri. Oke. Ini lagi mood. Ya yuk, mood. Dari Facebook. Down. Banyak masalah. Mood yang down. Tidak banyak. Kemarin saya barusan Instagram live bersama Anjasmara, seorang sahabat. Ya, Bintang, Anda tahu siapa Anjasmara. Nah, dia memang banyak berkutat di bidang yoga dan meditasi. Dan kalau Anda, saya dari dunia NLP juga tahu visualisasi, memasteri visualisasi, namanya saja beda. Ada yang bilang meditasi, ada yang visualisasi, ada yang masuk ke dalam dunia seperti hipnoterapi dan sejenisnya. Saran saya adalah, kalau Anda tahu mood Anda sering terganggu, belajar relaksasi. Belajar relaksasi, belajar kayak meditasi, belajar visualisasi, tenangkan diri, menenangkan diri beberapa menit, dengan mengatur napas dan lain-lain, yang istilah sekarang disebut mindfulness, itu membantu Anda untuk meregulasi termasuk mood. Karena kalau orang-orang yang tidak terbiasa meregulasi, tidak terlatih untuk meregulasi ini, biasanya begitu feeling mulai bergejolak, mereka tidak tahu what to do, karena mereka tidak terbiasa menenangkan diri dan fokus gitu. Nah, fokus ke badan, fokus ke sensasi yang timbul termasuk tadi mood-moodan tadi, itu terbantu kalau kita melatih diri, relaksasi. Ya, dan kalau relaksasi salah satu kuncinya adalah offline. Coba latih offline sedikit-sedikit, oke? Kadang-kadang soalnya kita terlalu digerasa-gerusu oleh semua pergaulan, termasuk internet ya, nonstop 24 jam itu. Ya, offline sejenak, take time, relaksasi gitu ya. Membantu, sangat-sangat membantu. Alright. Apakah selain NLP, apakah di atasnya akan beri satu bidang? Enggak juga, itu masing-masing aja. Neurosemantik itu juga NLP kok, gitu ya. NLP aja cuman pakai bahasa yang berbeda aja, oke? Karena neurosemantik juga yang menciptakan juga si Michael Hall. Kalau Michael Hall itu juga dulu kan saya sebutnya, ya asistannya Bandler juga yang menciptakan NLP. Kalau ada yang mau bikin ilmu-ilmu lain kayak sekarang Bandler menciptakan design human engineering gitu loh. Basisnya sama juga. Basisnya ya, dari neurological manusia, cara kita menalar, cara kita melihat sesuatu, ya mengolah, memproduksi idea dan sejenisnya gitu ya. Makasih banyak. Jadi ingat quote dari Jack Ma, ketika masih belum sukses ucapan terus. Betul banget, yang tuh bagus, betul banget. Makanya cara terbaik untuk supaya orang dengar omongan kita, sukses gede. Udah, orang sukses kentutnya pun terdengar seperti masukan. Sedangkan orang yang tidak sukses, masukannya pun terdengar seperti kentut, katanya begitu. Ya, Ian tuh bagus ya. Alright. Oke. Fitriana, sebelum saya menikah, saya bekerja marketing. Sekarang selama ini saya menjadi rumah tangga saja. Saya ingin bekerja lagi, masih tidak pede, bingung. Tidak seperti dulu, pede, modal nekat aja. Bagaimana cara mengatasi tidak pede? Itu sudah bagus pernyataan kau, Fitri. Ya, Fitri mengatakan dulu pernah jadi marketing. Kalau dulu pernah jadi marketing, cara meningkatkan PD sebetulnya adalah setiap kali mau melakukan sesuatu, datangkan memori marketing itu aja. Dan membantu sekali, ini saya kasih tips secara NLP aja. Ada yang namanya anchor. Anchor itu berarti segala pemicu-pemicu termasuk feeling-feeling kita dari masa lalu yang berguna bisa didatangkan kembali. Misalnya ada pakaian khas dulu dari Fitri, ya kan, ada aksesori khas dari Fitri, ada parfum-parfum khas dari Fitri di zaman dulu. Bolehlah dipakai kembali.
Ya, cara Fitri untuk berjualan, mencatat, ya kan, mungkin khasan Fitri mungkin adalah punya block note, bolpen tertentu, bolpen apa tuh namanya, bolpen jimat atau whatever lah. Membantu kalau bisa mengembalikan feeling itu. Kalau enggak, saran saya adalah mulai buka pergaulan dengan para pebisnis wanita yang kita tahu pede banget. Ya, karena itu terjangkit. Pede itu berjangkit. Oke. Alright, Martin Silaban. Luar biasa. Ini pertanyaannya banyak sekali, luar biasa ini. Alright. Oke. Oke. Saya introvert, berumur 40. Bagaimana caranya merubah karakter lebih nyaman dengan orang? Loh, introvert. Tahu nggak? Ini nih, Martin Silaban. Pak Martin Silaban, umur 40. Oke. Pak Martin tahu apa enggak, dan semua yang ada di sini tahu enggak, banyak pembicara itu introvert kalau dites. Banyak gitu loh. Nah, karena salah satu keistimewaan orang yang menyebut diri introvert atau dites sebagai introvert adalah good listener kan. Good listener dan good thinker gitu loh. Bisa memberi masukan yang baik, menyerap, mendengarkan, observasinya bagus. Itu modal semua itu. Nah, tinggal sekarang melatih ngomong. Yang paling penting adalah hilangkan salah satu asumsi bahwa yang pandai ngomong di depan publik itu adalah para ekstrovert. No. Kadang-kadang yang kita sebut para ekstrovert pun ngomongnya ngaco ke depan publik gitu loh. Ya akhirnya berantakan juga sih. Dan tebak, Pak Martin, ya kalau belum kenal saya secara pribadi, sudah 2 kali saya dites, hasilnya introvert juga Pak Martin. Oke? Sih, kelihatan introvert kah saya? Enggak juga kan? Oke, karena paling penting adalah bukan apakah saya introvert, apa saya ekstrovert, apakah saya bintang ini, apakah saya terlahir dari si ini, apakah saya SD-nya di situ, itu tidak penting. Yang paling penting adalah cita-cita saya apa, titik, usaha, udah, itu aja. Alright, oke. Apakah benar kita semua punya karena tidak bisa bersama? No. Nah, ini dari JB11. Saya tahu bahwa kalau soal yang tadi seperti dibahas tes psikologi oleh Richard Sharon tadi, siapapun lah, mungkin personality test dan lain-lain, ini soal choices untuk adaptasi maupun dalami maupun pelajari. Nah, ini bertanyakan pertanyaan kepada saya, Hindranata Nikolai, ya, dan disiplin ilmu saya adalah NLP, ya, dikombinasi dengan beberapa kayak emotional intelligence dan juga thinking. Jawaban saya sederhana, manusia terlahir kosong. Kepala Anda itu terlahir kosong, tidak ada apps-nya. Yang Anda bawa dari lahir, itu adalah berbagai format dari orang tua seperti sepesek apa Anda, semancung Anda apa, gitu loh. Kerangka blueprint Anda masing-masing. Nah, ini kembali lagi, soal apa yang ingin Anda percayai, gitu loh ya. Nah, setelah kita lahir, kita mulai bergaul, ada mulai berbagai instalasi di kepala kita. Kalau orang tua kita banyak ngomong mengenai ABC, kita pelan-pelan merekam, kita nonton di televisi, kita bergaul dengan para guru dan sebagainya lah, ya. So, pertanyaan saya sebetulnya adalah bukan karakter saya adalah apa, tetapi adalah saya mau jadi orang seperti apa. It's a better question, alright? Oke. Apa ini? Oke. Gimana mengulang sukses yang pernah kita raih saat ini sedang duduk baik-baik, pelajari apa yang berbeda dulu pada saat saya sukses. Apakah mungkin sistem keyakinan? Apakah mungkin anggota tim tertentu dengan skill tertentu mungkin yang sekarang saya missing? Ya, itu kalau kita sudah pernah sukses, makanya dalam dunia NLP itu disebut modeling. Kalau kita pernah mencapai sesuatu, kita bisa memodel ulang. Cuman kita perlu duduk baik-baik. Dan kadang-kadang membantu sekali kalau cari coach. Cari coach deh, ya. Miredi. Ya, Mendrova. Cari seorang coach. Kadang-kadang kalau kita sendiri bertanya, kalau kita tidak punya set pertanyaannya, agak sedikit challenging. Tetapi coach bisnis bisa bertanya. Life coach, ya para praktisi NLP di luar sana, cari aja salah satunya. Mereka bisa mengajukan pertanyaan untuk mengorek kembali kesuksesan kita di zaman dulu sehingga Anda bisa replika itu. Oke. Alright. Oke, ini yang Ahmad Jafar. Kemarin saya di Instagram belum dijawab. Saya sudah mencari ke 9 bulan dan sudah melamar kawan, tapi belum dapat juga. Apa mungkin kan ada yang salah secara NLP? Enggak juga. Oh, ini kemarin. Oh ya, I remember now, Ahmad Jafar. I remember now. Saya hampir jawab itu. Jawaban saya sederhana gini, Ahmad Jafar. Begini, perhatikan baik-baik.
mungkin bukan soal saya nggak dapat kerjaan selama 9 bulan. Mungkin saya tidak dapat pekerjaan yang exactly saya inginkan. Jadi itu dua hal yang berbeda loh, Ahmad. Ya kan? Kalau mungkin ada pekerjaan yang sebetulnya tidak saya inginkan terlalu, ada tersedia, tapi saya nggak mau. Saya cuma mau exactly yang seperti yang saya inginkan. Mungkin itu yang saya belum dapat. Jawaban saya itu. Nah, pengalaman saya pribadi adalah banyak orang di luar sana yang menunggu saja pekerjaan idamannya, ya. Pekerjaan idamannya mungkin dalam jangkauan satu terlalu jauh dari dia karena kompetensi dan pengalamannya belum memungkinkan dia untuk dapat itu, dan juga mungkin sistem keyakinan dia. Misalnya katakanlah, ya dalam dunia NLP kayak begini nih. Anda tidak bisa mendapatkan sebuah peluang yang berlawanan dengan sistem keyakinan Anda. Contohnya misalnya begini. Let's say Ahmad mau bekerja di bidang customer service. Let's say aja customer service lah. Oke. Tetapi Ahmad sebel kalau diganggu orang kan gitu. Nah, makanya setiap kali melamar customer service tidak tampak itu dari berbagai bahasa tubuh, cara menjawab, sehingga yang menginterview tidak melihat itu dalam diri seorang Ahmad misalnya saja. Karena ada banyak perbedaan, walaupun jawabannya sempurna loh. Textbook misalnya, tetapi bahasa tubuh kita kadang-kadang lari dari situ. Dan sistem keyakinan kita lebih bersahabat dengan bahasa tubuh soalnya. Dan kita keluar tanpa sengaja apapun yang kita yakini dari ekspresi kita, dari gerak badan kita gitu loh. Jadi coba cek baik-baik, apakah mungkin yang saya maksud dengan tidak dapat kerjaan 9 bulan, apakah kerjaan yang benar-benar saya bidik, idealistik saya, mungkin ada pekerjaan yang lain yang bisa jadi batu loncatan yang saya skip terus gitu loh. Mungkin coba masuk ke sebuah company, ya, magang di situ aja, for free 1 bulan, kasih sampel aja Ahmad. Tawarkan, coba bayangkan begini, kalau ada yang misalnya di sini masih bingung dengan job, lamar job ataupun bahkan baru, mungkin ada beberapa yang baru di PHK gara-gara mungkin perusahaannya mengalami masalah, menghadap ke HRD, dan ingat, kalau Anda sudah dipanggil untuk interview, itu sebenarnya sudah 50% chance-nya kan gitu. Tidak semua orang akhirnya datang ke interview kan gitu. Ya, jadi kalau sudah datang ke interview, coba lakukan resep ini aja. Ingat terakhir kali kalau Anda ke mall ditawarkan roti sampel, begini aja, coba bilang sama HRD-nya begini, saya nggak tahu ini works apa enggak, tapi worth to try lah, ya. Jadi kalau ngomong-ngomong Ahmad minta gaji berapa? Saya tahu saya minta gaji, let's say Ahmad bilang, saya minta gaji 6 juta, let's say, dengan kompetensi dan pengalaman saya. Nah, lanjutkan dengan kalimat ini. Ya, tapi saya tahu bahwa saya sama sekali belum bisa menunjukkan ke Bapak atau Ibu misalnya, oke? Jadi saya menawarkan satu paket. Paket ini adalah trial selama 1 bulan for free. Kalau bagus silakan subscribe. Persis kayak produk digital aja, produk online aja. Saya tawarkan trial 1 bulan for free. Ya, kalau you like me, next saya akan continue. Ya, dalam dunia sales ini seperti teman saya Kevin Hogan bilang the puppy dog teknik. Ya, barangnya kita disuruh bawa pulang dulu, suruh ngetes dulu. Setelah itu kalau nggak suka bawa balik dan sejenisnya. Ya, tawarkan diri untuk bisa magang mungkin, kerja dulu, tunjukkan dulu juga bisa loh Ahmad. Ya, cuman kadang-kadang kita itu sebelum mulai kerja aja sudah show me the money dulu. Kadang-kadang mentalnya begitu. Coba Ahmad, sekali-sekali coba lakukan hal-hal yang tidak biasa. Lakukan hal yang tidak biasa. Ada satu, kalau Anda pernah dengar kisah ini bagus, saya kasih Anda satu inspirasi lah. Orang yang lamar kerjanya sangat-sangat unik gitu loh. Dia kirimkan CV-nya pakai donat gitu, sebungkus donat. Satu lusin ya. It is interesting. Pernah cerita ini apa enggak? Jadi dia kirimkan surat lamarannya itu dalam 1 dus donat, tapi begitu buka misalnya kepada HRD, misalnya Ibu Rini misalnya gitu, Ibu Rini. Nah, kalau donat sampai di pintu security, nggak mungkin security itu buang gitu. Hati-hati, itu nama Ibu Rini di situ. Nah, dibawalah sekretaris Ibu Rini, siapa ini kan gitu. Nah, datanglah ke Ibu Rini donat. Nah, begitu dia buka, di dalamnya ada CV-nya Ahmad kan. Begitu dibuka, ini siapa ini? Ahmad siapa ini? Dan kalimatnya itu gini nih, ini bukan dari saya by the way, saya juga tahu ini sebuah dari kisah yang sangat amazing. Ditulisnya begini, biasanya CV akan berakhir di tong sampah, tapi CV saya berakhirnya di perut Ibu Rini, kan gitu. Karena donat. Anyway, itu saran saya. Oke. Oke, sudah teknik reframing guna. Oke, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Oke. Fokus pekerjaan di kafe, digiring. Di kafe saya bisa bagaimana fokus? Bagaimana sudah bisa? Apa ada tekniknya? Kalau memang suasana, mungkin bukan soal bising.
Ini adalah Michael. Mungkin bukan suaranya loh, Michael. Apakah mungkin bau kopinya, Michael? Coba pikir baik-baik. Mungkin bukan suara. Triggernya tidak harus suara. Dan kalau memang suara kafe yang memang bisa memicu kerja fokusnya Michael, ya coba download aja sound effect dari coffee shop, kan banyak tuh di internet. Download sound effect-nya aja, dengar di headset. Mungkin bisa fokus kembali. Karena kadang-kadang itu dalam dunia NLP itu sebutnya anchor atau trigger. Gitu loh. Maybe it's not. Oke. Jadi Ahmad sudah utang, saya dijawab ya, Ahmad ya. Oke. Ini ada beberapa teman saya kelas 15 dulu. Bagaimana ini saya LL, sebut nama yang lengkap dong. Burger Nusantara. Oke, Martin tadi sudah ya. Oke, sudah. Oke, ada banyak sekali ini. Oke. Alright. Apa lagi nih? Siapa lagi? Menghadapi ketidakpastian untuk yakin dalam ketidakpastian. Well, bagaimana dalam pengusaha menghadapi tiap ketidakpastian dan yang ini Pak Rimba Loreng. Emang di dunia usaha ada yang pasti gitu? Emang ada? Enggak ada yang pasti. Yang cuma satu yang bisa kita pastikan cuma skill dan kompetensi kita dan tim kita dan produk kita aja itu yang bisa pasti. Market tidak akan bisa pasti, by the way. Oke? Jadi yang daripada sibuk-sibuk ketidakpastian market, ekonomi, pastikan saja tim saya kompeten, pastikan saja produk kita bagus. Itu aja. Pastikan ya produksi kita lancar. That's it. Itu aja. Ya di luar sana tidak ada yang bisa kita pastikan. COVID meruntuhkan berbagai asumsi dan juga proyeksi kita kan. Nah, itu kita tidak bisa pastikan. Yang bisa kita pastikan dalam kontrol kita, produk kita bagus apa enggak, kan gitu aja. Jadi fokusnya ke sana aja. Yang bisa kita pastikan, faktor-faktor yang bisa Anda ukur, tangible, semuanya. Ya produksi, ya tim, kompetensi tim, rasio-rasio yang bisa Anda ukur. Ya, itu aja yang bisa Anda pastikan. Ya situasi di luar, nggak bisa. Oke. Oke, ini ada yang banyak trauma dan lain-lain. Oke, ini banyak sekali. Oke, alright. Ini banyak sekali sudah masuk. Terima kasihnya. Oke, baiklah. Alright, ada Hambali Ali, Martin Silaban. Oke, terima kasih Medan. Saya contoh menawarkan diri dulu. Oke. By the way, saya yang contoh menawarkan diri ke lembaga sampai akhirnya sempat diterima di kantor tersebut. Terima kasih Doni, terima kasih. Banyak sekali contoh kok, banyak banget contoh itu. Karena yang paling penting, kalau Anda berbicara mengenai pengusaha manapun menyukai sesuatu yang tangible ataupun bisa diukur. Yang berarti bahwa pengusaha lebih suka negosiasi dibanding dengan tuntutan gitu. Jadi kalau Anda datang ke misalnya yang meminta naik gaji, misalnya ini mungkin ada beberapa karyawan, Anda tidak bisa bilang bahwa karena kebutuhan saya minta naik 20%. You cannot say that. Tetapi Anda bisa bilang begini kan, Anda bisa tawar-menawar gitu loh. Gimana kalau misalnya 3-4 bulan ke depan saya naikkan produksi 25% atau saya naikkan sales 25%. Nah, setelah itu kalau saya berhasil menunjukkan itu di bulan keempat saya mengalami kenaikan gaji 25%. Kayak gitu. Kalau Anda berhadapan dengan pengusaha, tangible, sesuatu yang bisa dia ukur gitu loh. Sesuatu yang bisa dia prediksi dengan baik gitu loh. Ya, terutama dalam hal kompetensi. Kalau dia lihat Anda kerja bagus 2-3 bulan, di hire, itu aja. Saya tidak melihat satu perusahaan yang ingin membuang karyawan yang bagus. Not gonna happen. Perusahaan bisa merebut karyawan yang bagus, gitu loh. Tapi kalau Anda average, nggak ada satupun yang mau melirik. Gitu aja. Average banget, nggak ada satupun yang mau melirik. Ya, jadi entah top banget, atau kalau nggak usah ngomong kan gitu. Alright, oke. Oke, ini bagus banget ini. Dari Hasta, contoh pertanyaan yang baik ke diri sendiri yang memberdayakan dan memaksimalkan potensi. Nah, saya tidak menyarankan yang berhubungan sekali dengan tadi, misalnya saya ini orangnya seperti apa. Saya lebih satu-satunya kalimat yang saya tahu sangat memberdayakan adalah hasil apa yang saya inginkan, itu aja. Saya ingin, kalau mau bukan bertanya saya orang yang kayak apa, tetapi saya ingin jadi orang kayak apa. Itu aja. Ya karena orang terlalu sibuk mencari saya ini orang yang kayak apa sih, saya cocoknya di mana sih. Lebih bagus bangun diri sendiri. Saya mau jadi orang kayak apa. Kalau mau jadi kreatif, ya udah cari ilmu kreatif. Kalau Anda mau jadi orang yang jago di sales, silahkan belajar sales. Ya, regardless introvert, extrovert, apalah gila itu segala macam. Regardless itu, do apapun yang ingin Anda tuju dan Anda targetkan. Itu lebih penting. Jadi lebih memberdayakan kalau bertanya saya mau jadi seperti apa. Dibanding saya ini seperti apa sih. Saya mau jadi kayak apa? Oke. Alright, ini ada banyak banget pertanyaan.
Buset, ini ya mental block saya sudah cukup banyak membahas ya. Hanum, apakah salah pakai dendam saat dulu diremehkan untuk menunjukkan sukses? Enggak apa-apa Hanum, boleh. Hanum Tripertiwi boleh banget. Yang penting sukses kan? Boleh. Mau pakai dendam, mau pakai amarah, mau pakai apapun, karena salah satu fungsi emosi adalah memotivasi diri. So go ahead, Hanum. Ya, kalau dendam bisa membuat kita sukses, boleh aja, silakan. Yang penting jangan bikin kita kontraproduktif. Boleh aja. Karena ada orang bilang, jangan, itu emosi negatif dan nggak usah pikir-pikir itu. Kalau itu membuat diri Hanum bangkit, gara-gara pernah diremehkan, gara-gara pernah dilecehkan, gara-gara pernah dizolimi, macam-macam lah. Silakan pakai itu untuk semangat maju, lebih maju. Oke. Nah, oke, ini ini banyak sekali pertanyaannya. Kalau mau ini dari Limba Rolling tadi, ya itu tadi ada dari Efsa Nagita, salah satu tim NLP Indonesia, boleh dilihat nanti langsung aja. Kalau nggak ada resource-nya gampang kok, nlpindonesia.com, salah satu caranya. Oke, alright. Oke. Oke, ada lagi dari segi NLP, cara menghilang seperti terlambat untuk memperbaiki lagi. Oke. Hilangkan perasaan seperti semua sudah terlambat dan sulit untuk diperbaiki lagi. Gimana caranya? Loh, masih hidup kan? Pak Ahmad masih hidup kan ya? Kalau masalah hidup tidak ada yang terlambat itu Pak Ahmad. Satu-satunya terlambat selama saya selalu bilang ini, selama otak kita masih berfungsi, selama badan kita besok masih bisa bangun, terlambat itu nggak ada. Terlambat itu only sebuah opini aja. Sebuah opini aja. Saya pindah sebentar ya, kembali ke sini dulu. Ada beberapa pertanyaan sudah dikirimkan kemarin. Alright. Oke. Salam kenal. Oke, ini sudah. Oke, sudah. Ari Kautsar mengatakan, bagaimana cara mendapatkan pacar yang usianya lebih senior? Alah. Oke. Ya, terserah, itu pilihan aja. Oke, dipikir NLP juga. Oke. Dari mana inspirasi dalam membuat nasihat? Gini, ini ada pertanyaan sejenis-jenis. Dari mana? Terutama yang dari fanpage Facebook. Kalau Anda dari fanpage Facebook, kadang-kadang timbul pertanyaan dari mana saya mendapatkan inspirasi menulis setiap hari kayak begitu, karena konsisten banget setiap hari muncul. Adalah saya melihat semua dari pengalaman saya pribadi, dari apa yang saya rasakan, dari apa yang saya lihat sekeliling, dari apa problem-problem yang saya observasi di sekeliling saya, dalam kehidupan saya sendiri, itu adalah pusat inspirasi saya. Dan kalau saya mengalami sesuatu misalnya, saya tahu ada orang juga yang mengalami itu. Dan yang berarti kalau saya bisa mengatakan dan menasihati diri sendiri, orang yang punya masalah yang sama juga akan mendapatkan benefit dari itu. Itu pusat inspirasi saya, para sahabat sekalian, ya. Oke. Dari mana inspirasi sama? Oke, yang paling berharga dalam hidup tentu saja keluarga kita. It's number one, ya. It's always number one. Family is always number one. Oke, mau jadi hidup sukses gimana caranya? Banyak banget tipsnya, inspirasi membuat nasihat, apa yang paling berharga sudah, mau jadi bagaimana? Oke, good. Apakah Bapak juga mengerjakan semua yang Bapak tulis di postingan? Loh iya dong, kalau nggak dikerjakan gimana saya mau posting gitu. Ingat baik-baik, cara terbaik adalah Anda nothing to lose kalau yang Anda katakan itu adalah menyangkut kehidupan sendiri. Nothing to lose. Ya. Tidak ada yang, soalnya kalau Anda harus berbohong, Anda punya beban memori yang sangat tinggi. Kalau Anda mengatakan yang sebenarnya, you don't have to have a good memory. You just say it. Anda katakan aja. Gitu ya. Jadi ringan aja. Dan saya saya sebutnya tidak terlalu banyak memproses kata-kata gitu loh, karena itu dari tadi saya bilang, entah pengalaman sendiri atau yang saya observasi di sekeliling. Dan ingat, kalau ada satu orang mengalami misalnya keterpurukan, begitu saya tulis mengenai keterpurukan, ya, pengalaman saya mengenai keterpurukan, akan ada orang lain yang akan punya benefit dari kalimat saya tersebut. Itu aja. Yes. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Bapak?
Banyak sekali, tetapi kalau early age, adalah almarhum bapak saya, itu pengaruh sekali. Saya melihat kerja kerasnya seperti apa, ya kan, gitu loh. Beberapa kebiasaan yang saya bawa dari dulu, yang saya ambil banyak adalah kerja kerasnya beliau, pendidikannya juga tidak tinggi. Jadi mungkin banyak yang sudah usia di atas 40 tahun, tahu orang tua kita dari zaman dulu pendidikannya mereka tidak tinggi-tinggi amat, tetapi perhatikan baik-baik orang-orang tua zaman dulu ini, pendidikannya nggak tinggi, kompetensinya biasa-biasa saja, tetapi anak-anaknya kuliah, anak-anaknya jadi orang semua. Sih, nice kan? Orang-orang tua zaman dulu itu. Amazing mereka itu. Amazing banget. Alright. Oke. Aku maksudnya gimana? Alright, good. Oke. Oke, membangun bisnis sudah dengan masuk akal. Oke, good. Oke, kesabaran. Apakah arti sebuah kesabaran bila terus dan belum bangun? Kesabaran. By the way, yang sudah join ke sini by the way, sekarang sudah 7.15, dan saya thank you karena ini adalah pertama kali saya coba untuk melakukan live, di Facebook plus, juga, YouTube dan Anda sudah join, I really appreciate it. Saya akan melakukan beberapa menit ke depan lagi sebelum akhirnya saya close nantinya, oke? So kalau ada yang mau nanya silakan, saya akan berusaha menjawab. Oke, nah ini, apa artinya kesabaran? Let me explain mengenai kesabaran dulu. Kesabaran itu bukan pasif by the way. Ada orang yang bilang sabar itu bukan pasif. Sabar itu adalah Anda tetap melakukan sesuatu walaupun hasilnya belum kelihatan. Itu namanya sabar. Gitu loh. Sabar bukan berarti nunggu hasil. Sabar itu adalah keep doing walaupun hasilnya belum kelihatan. Itu sabar namanya. Alright, ini ada beberapa. Stabil, oke. Bangkit dari kegagalan. Alright, ini ada beberapa lagi. Oke. Oh, katanya wajah saya mirip siapa gitu loh. Ya udah, banyak orang yang wajahnya mirip udah. Oke. Alright. Bagaimana seorang oh ini Pak Effendi juga ikut bertanya nih, bagaimana menjadi seorang trainer NLP hebat seperti dirimu? Yaelah, begini aja. Karirnya sukses dulu, baru ngajarin orang. Udah, itu aja. Oke, sukses di karir dulu ya. Oke, nah ini yang menghilangkan perasaan seperti semua sudah terambah. Oke. Pak, kalau kita ngejar cewek, ini cowok kan, cewek cowok lah. Kalau kita ngejar cewek, kalau ditolak kejar terus. Ya ini pilihan toh. Gimana sih? Ada orang yang ya udahlah, memang nggak ada orang lain apa? Saya nggak bisa mendikte, itu kan soal pilihan masing-masing ya, ini urusan perasaan gitu. Cinta by the way, bagi ini bukan kelas cinta sih. Ya udah nggak usah ngomong cinta deh, ini bukan kelas cinta soal. Anda tidak bisa mendikte cinta dan perasaan orang lain. Saya nggak mungkin jawab itu kan pilihan sendiri by the way. Gitu. Bagaimana cara membangun self esteem sementara rusak akibat kegagalan melakukan pengkhianatan? Ya itu tadi. Siapa yang tadi yang bilang tadi dengan balas dendam dengan sukses? Balas dendam terbaik adalah sukses kok. Udah itu aja. Saya ulangi, balas dendam terbaik adalah sukses luar biasa dan bahagia luar biasa. That's it. Cara membuat orang-orang yang Anda sebut mengkhianati kita kelepak-kelepak adalah bukan dengan membalas ke mereka, tetapi adalah dengan sukses dan bahagia luar biasa. Kalau Anda hidupnya hancur lebur, bukan cuma Anda tidak bisa membalas itu, tetapi Anda memberikan kepada mereka, membuktikan kepada mereka pengkhianatan mereka itu sah, by the way. Alright. Siapa lagi nih kira-kira? Ada siapa lagi? Oke. Ini, oh iya saya lihat fotonya Doni ini juga orang luar biasa ini. Aduh. Doni, ayo mampir kelas lagi Don, mampir kelas. Oke, ya speed seduction. Oke, it's a long time. Oke, long time. Medan hadir. Oke, mudah-mudahan jawab. Ini siapa lagi nih? Ari. Kalau kita bersiap kepada teman-teman kita mudah-mudahan lebih baik, seolah-olah dia adalah orang yang lebih baik dari kita, dan buat saya terkesan seperti pahlawan. Dan buat saya sebenarnya itu terkesan sebagai pahlawan kesiangan aja. Bagaimana kita bisa teman yang tiba-tiba peduli dengan kita dan ingin merubah diri kita menjadi seolah-olah dia adalah orang. Wow. Ari dan semuanya yang ada di sini. Setiap orang yang ingin membantu kita, kadang-kadang kelihatan mereka ini, ya tadi ini seperti yang kalimat yang Ari ucapkan ini. Pertama-tama jangan sampai begitu ada orang yang mau bantu, mentor, penulis, pembicara, siapapun, Anda harus melihat figur mereka itu sempurna. Don't even do it. Sebab kalau Anda melihat figur mereka sempurna, Anda malah jadi enak nantinya gitu loh. Seolah-olah, siapa sih lo, memang hidup lo udah sempurna banget apa ya? Jangan begitu.
Kalau Anda lakukan begitu, Anda tidak akan dengar kata siapapun. Pikirkan saja apa dari dia yang bisa berguna buat hidup saya. Kan hidupnya dia juga tidak sempurna gitu loh. Saya juga tidak sempurna. Siapapun yang Anda dengarkan hidupnya juga tidak sempurna. Ada bagian hidup kita yang kacau balau kan gitu loh. Tetapi intinya, ini siapa ya? Ari. Apa bagian dari hidup Ari maupun skill dan kompetensi pengalaman Ari yang bisa saya ambil, yang bisa saya pelajari? Itu intinya. Anda tidak bisa menuntut seorang chef yang mau ngajarin Anda cara bikin rendang misalnya, bahwa keluarganya dia harus sempurna dulu. Kalau ngapain sih lu ngajak gua masak rendang, orang keluarga lu aja berantakan. It's not the point gitu. Jadi Ari dan siapapun yang ada di sini, kalau Anda ingin mendengarkan nasihat seseorang, tidak usah melihat seorang kayaknya lu sempurna banget ya. Nggak usah. Dia punya skill, dia punya pengetahuan yang bisa dia tawarkan ke kita. Take that part gitu loh. Ambil yang itu. Ya kan, guru sekolah yang pelajarannya kalau dia jago di IPA, masa Anda bilang begini, ibu ngajarin saya IPA matematika aja gagal lulus. It's not the point. Ya kan, ada sesuatu yang dia bisa offer kepada kita, Ari, gitu loh. Ya, jadi mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan membantu. Alright, yes, oke. Mario Vitores, bagaimana tips mengerti setiap pagi konsisten mengerjakan? Saya langsung kasih tips kepada Mario ini buat siapapun yang memang baru dalam dunia NLP dan sejenisnya. Cara terbaik tadi saya sudah sebut, visualisasi di pagi-pagi ya. Mario, biasakan diri begitu bangun tidur, visualisasi di pagi-pagi. Tidak punya butuh waktu lama-lama, kadang-kadang makanya belajar relaksasi diri, ya kan. Enggak usah langsung buru-buru, guset, tidur. Coba ambil waktu 1 menit, 2 menit belajar mulai visualisasi, relaksasi sebentar. Offline, ingat. Offline. Tidak pakai gadget, duduk aja. Membayangkan, menghayal mengenai hari ini akan jadi baik, tenangkan diri sebentar, tarik napas kayak gitu-gitu ya. Jadi coba belajar, saya yakin sumbernya banyak banget kok di internet, banyak banget. Oke. Rimba Loreng, muka selalu tersenyum. Gitu. Step awalnya. Saya susah jawabnya nih. Iya, saya memang senang sekali tersenyum karena nature-nya saya memang adalah saya pengen enjoy aja, have fun aja. Saya salah satu kalimat yang saya ingat sampai hari ini dari guru saya, Dr. Richard Bandler, guru NLP, pencipta NLP adalah if you're not having fun, you're doing it wrong. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu dan Anda tidak nikmati, berarti cara Anda melakukannya itu yang keliru sekali itu, ya. Having fun adalah salah satu key-nya. Jadi karena having fun, Anda tidak butuh situasi yang sempurna kan gitu loh. Anda tidak butuh apa ya saya sebutnya ya, rekan, partner, Anda tidak butuh klien, customer yang perfect gitu loh. Tapi kalau Anda having fun, mostly they become perfect gitu loh. Karena Anda having fun. Karena fun itu juga terjangkit gitu loh. Rasa ngantuk terjangkit, bete terjangkit. Ya ngapain sih nggak jangkitin bete gitu? Jangkitin fun aja. Smile, yang paling penting adalah smile itu smile happy. Bukan smile yang dibuat-buat, smile happy aja. Dan kalau kita tidak terbiasa, karena wajah kita ini, nah ini saya kasih bocoran aja langsung, ini bocoran ini, karena sebentar lagi saya akan launching sebuah program online yang berhubungan juga bagaimana Anda mengelola wajah Anda ini. Pernah dengar micro expression? Micro expression, pernah dengar micro ekspresi? Pemegang lisensinya ada di depan Anda ini. Yang sah di Indonesia pemegang lisensinya adalah saya dengan trainer saya 2 orang dari Dr. Paul Ekman. Nanti saya akan umumkan kelasnya akan kita buka online sebentar lagi, nanti tinggal beberapa hari lagi akan saya umumkan. So be ready. Bagaimana termasuk mengelola wajah Anda? Karena Anda kalau tahu muscle atau urat mana yang Anda, otot mana dari wajah yang Anda kelola, lebih gampang Anda tersenyum tentu saja. Gitu ya. Jadi sekalian saya umumkan juga nanti akan ada kelas yang bagaimana Anda mengelola emosional, terutama happy dan lain-lain dengan wajah Anda. Gitu lah. Karena NLP percaya pikiran, badan, satu sistem. NLP percaya begitu. Nah, kita kombinasi dengan wajah sekarang. Gitu. Ya. Gitu caranya. Alright. Oke. Nah, masih banyak. Apakah nanti live-nya bakal di-save? Alright. Kembali saya bilang ini dari pengalaman saya live yang pertama. Hopefully I can save it buat siapapun yang ada di sini. Oke. Alright, oke. Bagaimana supaya berhenti melakukan hal yang sudah jelas? Loh, gimana sih Driwati gitu loh, melakukan hal yang sudah jelas salah. Ya stop aja. Yang bisa ya kenapa pertanyaan saya lebih bagus gini. Apa yang membuat Indriwati meneruskan kalau sudah tahu salah? Itu lebih penting dibanding bagaimana saya menghentikan. Saya akan nanya bagaimana cara dia meneruskan itu.
bagaimana kalau sudah tahu cara, salah, meneruskan gitu loh. Jadi bukan cuma belajar bagaimana saya menghentikan. Karena ada sesuatu yang membuat Indriwati meneruskan itu. Tanyakan itu dulu, stopin itu. Jadi ini kalau Indriwati menanyakan kepada saya, gimana saya tidak meneruskan A, supaya saya stopin A. Tetapi ternyata ada yang menyebabkan ini jalan terus A gitu, B misalnya. Gara-gara B ini menyebabkan A jalan terus. Cari tahu B-nya ini. Apa yang membuat saya akhirnya terus meneruskan ini gitu loh. Stopin ini stop kan gitu Indriwati. Ya. Oke. Nah, Science of Get Rich. Apa saja sih Pak sesuai pengalaman Bapak? Boys, get rich. Gampang. Kalau itu pengalaman masing-masing lah. Ya, Science of Get Rich itu banyak. Guru-guru di luar sana banyak punya basis NLP kok dalam hal terutama financial freedom, abundance, ya mindset milioner atau whatever lah. Salah satu di antaranya adalah kurangi ketidaksukaan terhadap ataupun hal-hal ataupun persepsi asumsi-asumsi yang miring mengenai entah uang, kekayaan, kesuksesan dan sejenisnya. That's a start gitu loh. Saya tahu banyak banget masukan yang sehubungan dengan hal-hal kayak begini. For a start, untuk siapapun, Anda dan saya, ini juga law tadi yang Anda nanya awal-awal ya. Anda dan saya hanya akan bergerak kepada hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita yakini bermanfaat buat kita gitu loh. Jadi kalau Anda tidak punya keyakinan yang sehat mengenai sukses, kekayaan misalnya, Anda tidak punya keyakinan yang sehat mengenai hal-hal kayak begitu, Anda juga akan susah untuk mendekati itu. Jadi itu awalnya saja. Saya tahu kita akan bisa membahas lebih dalam lagi. Makanya ikut kelas NLP aja gitu ya. Yang komplit gitu ya. Oke, anyway, sekarang sudah 7.26. Saya tahu saya akan close dulu sesi live talk kita yang pertama ini. Nanti saya akan lihat bahwa saya akan berusaha untuk munculkan kembali live talk kita. Jadi follow saja, nanti Anda bisa follow saya Instagram. Bagi yang belum follow Instagram, go ahead, Anda bisa follow Instagram, oke. Itu Instagram saya ada di bawah, langsung aja join Instagram saya. Silakan Anda join dan saya akan selalu dengan senang hati berusaha untuk memberikan beberapa jawaban yang mudah-mudahan memuaskan Anda. Ya, terima kasih sudah join selama kurang lebih 1,5 jam talk kita. Oke, saya harap bermanfaat buat Anda semua yang sudah join. Kita jumpa kembali. Bagi yang masuk dari YouTube, yang belum follow Instagram saya juga boleh masuk ke Facebook fanpage karena setiap hari Anda lihat di Facebook saya banyak memposting gambar-gambar yang tadi saya bilang sesuai pengalaman saya dan observasi saya. So much for joining. Silakan join kepada sosial media saya yang lain. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan untuk teknik itu juga bukanlah ya aku telat kata Ferry. Ya nanti next time, oke? Hanom sering-sering live. Terima kasih Hanom. Join nanti juga, mudah-mudahan kita bisa lancar terus live karena pengalaman pertama mulus. Terima kasih semua dukungannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu live di forum Facebook maupun di YouTube. Ya, bye-bye semuanya ya. Saya doakan semoga semua sukses, rezekinya lancar, happy, tetap produktif di era-era terutama mendekati pembebasan operasional kembali. Mudah-mudahan Anda semua sukses. Kita jumpa kembali di forum yang berbeda. Bye-bye semuanya ya. Bye-bye. Bye-bye.